Setelah kekalahan Manchester United dari Brentford, Ruben Amorim menyatakan bahwa ia tidak takut kehilangan posisinya. Meskipun ini mungkin terdengar berani, kenyataannya menunjukkan sebaliknya. Hasil laga demi laga berbicara sendiri. Timnya telah kalah 17 kali dari 33 pertandingan di Liga Primer, dan hanya menang 9 kali sejak ia mengambil alih. Namun, bagaimana ia masih bertahan di posisinya? Bisa dibilang ia menikmati dukungan dari sang pemilik, tetapi pada akhirnya hal itu tidak serta-merta menjamin posisinya. Saya tidak melihat bagaimana United dapat berkembang dalam situasi ini, kecuali mereka memutuskan untuk mengganti pelatihnya. Dalam video ini, saya akan membeberkan 6 alasan mengapa Manchester United harus memecat Ruben Amorim. Selengkapnya, simak video ini. Amorim menolak beradaptasi meskipun menghadapi semua tantangan. Namun demikian, ia tetap teguh pada sistem 3-4-3-nya. Hal itu menjadi sifat keras kepalanya yang menyerupai ciri khasnya. Dalam konferensi pers pertamanya, ia dengan bangga menyatakan tidak ada alternatif. Dan minggu lalu, ia menambahkan bahwa Paus pun tidak dapat membujuknya untuk mengubah gaya bermain timnya, sehingga ia tetap teguh pada pendiriannya. Para pemain telah diberi cukup waktu untuk menyesuaikan diri dengan pendekatan dan formasinya, termasuk pramusim penuh dan beberapa minggu latihan selama mereka absen dari kompetisi Eropa. Namun, pesannya belum tersampaikan, dan Amorim kini menyerupai kapten yang bertekad untuk tetap pada jalurnya, sementara kapalnya berlayar langsung menuju gunung es. Ia berulang kali menyatakan bahwa satu-satunya cara bagi United untuk mengubah gaya bermain mereka adalah dengan menyingkirkan dirinya. Hal ini telah menjadi bukti nyata melalui keputusan-keputusan Amorim baru-baru ini. Setelah Casemiro diskors pasca melawan Chelsea, sang pelatih dihadapkan pada pilihan antara Kobbie Mainoo atau Manuel Ugarte. Namun Amorim mengabaikan talenta lokal yang dianggap banyak supporter sebagai masa depan klub dan justru memilih pemain Uruguay tersebut yang kurang memiliki kualitas teknis seperti pemain internasional Inggris tersebut. Tidak mengherankan jika ia kurang memberikan kesempatan bermain bagi Mainoo di liga musim ini, sementara ia tidak menggolongkannya sebagai prospek terbaik tim, terutama karena ketidakcocokannya dengan sistem yang kaku ini. Mainoo menyadari hal ini, sehingga ia meminta pinjaman ke klub lain menjelang akhir bursa transfer pada kala itu. Keinginannya untuk dipinjamkan daripada permanen menunjukkan sesuatu yang signifikan. Ia tidak ingin meninggalkan United, tetapi ia tidak melihat masa depan di bawah kepemimpinan Amorim. Di saat yang sama, ia mungkin berasumsi bahwa sang manajer tidak akan bertahan lama, dan oleh karena itu, ia tidak punya alasan untuk tidak mengajukan permintaan tersebut. Mainoo bukan satu-satunya pemain yang terdampak. Marcus Rashford juga terpaksa keluar, diikuti oleh Alejandro Garnacho. Rasmus Højlund juga dicoret, meskipun sang striker bersedia memperjuangkan tempatnya. Karena alasan ini, klub kini menghadapi tantangan terbesarnya, yaitu harus berpisah dengan Amorim sebelum lebih banyak talenta-talenta yang hilang. Tidak ada momentum yang nyata di United meskipun persiapan intensif. Sehari sebelum menghadapi Brentford, Amorim mengungkapkan bahwa ia telah mendedikasikan seluruh waktunya untuk tim guna membangun momentum positif. Dengan kemenangan atas Chelsea, tim memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan Liga beruntun untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinannya dan untuk pertama kalinya sejak Mei 2024. Amorim menyatakan hal itu menjadi tema dalam setiap sesi latihan. Jika kita sebagai tim tidak memahami pentingnya memainkan momentum, kita akan menghadapi masalah besar. Namun demikian, pesannya tidak selaras kepada para pemain seperti yang diharapkan, dan Amorim benar. United menghadapi krisis serius jika mereka gagal meraih kemenangan Liga berturut-turut. Tanpa momentum, pertama-tama tidak ada harapan untuk mengumpulkan poin yang cukup untuk semakin dekat ke papan atas Liga, dan yang lebih buruk lagi, peningkatan yang langgeng tampaknya mustahil dicapai. Dalam lebih dari satu kesempatan, Amorim bersikeras bahwa sistemnya bukanlah masalahnya. Dan terkadang,
ia tampak memiliki argumen yang kuat. Namun kenyataannya adalah bahwa sistem itu sendiri bukanlah penyebab kesalahan yang menyebabkan Andre Onana dan Altay Bayindir kebobolan gol oleh lawan. Bahkan terkadang langsung dari tendangan sudut. Di saat yang sama, Harry Maguire tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas kesalahan individu, seperti laga melawan Brentford dalam posisi onside atau membiarkan Erling Haaland melepaskan diri dengan mudah membongkar pertahanan lawan dalam derby Manchester pada kala itu. Karena alasan ini, tampaknya masalahnya lebih besar daripada sekedar kesalahan individu. Meskipun demikian, dampaknya tetap terlihat jelas di lapangan. Demikian pula, kegagalan Bruno Fernandes dalam mengeksekusi penalti melawan Brentford dan Fulham tidak dapat dikaitkan dengan taktik sang pelatih. Meski begitu, tren yang mengkhawatirkan ini terus berlanjut selama masa jabatan Amorim, dan ia harus bertanggung jawab atas hal itu. Setelah kekalahan dari Brentford, perolehan poin Amorim hanya 34 poin dari 33 pertandingan Liga Primer. Namun, perolehan poin ini sangat buruk setelah hampir setahun bertugas. Dengan rata-rata poinnya 1,03 poin per pertandingan, itu menunjukkan bahwa United akan menyelesaikan musim dengan perolehan 39 poin di akhir musim. Pada musim 2010-2011, Blackpool dan Birmingham sama-sama berakhir dengan total poin yang sama. Sementara pada tahun yang sama, United menjuarai liga. Meskipun standar tim-tim terbawah telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan United kemungkinan besar tidak akan terdegradasi dengan rata-rata poin mereka saat ini. Namun, mereka masih akan menghabiskan sebagian besar musim dengan perasaan cemas dan khawatir. Para pendukung United berharap Amorim akan membawa tim kembali ke jalur yang benar, sesuatu yang bahkan mereka ungkapkan dalam lagu yang didedikasikan untuknya. Namun, penggemar City tidak membuang waktu untuk mengejek United dengan menciptakan versi baru dari nyanyian mereka. Ketika City menang 5-1 atas Burnley pekan lalu, para pendukung mereka bahkan meneriakkan, "Kamu akan turun bersama United." Karena alasan ini, jika setan merah tidak berbenah diri, ejekan dari tetangga mereka mungkin akan menjadi kenyataan. Meskipun Amorim bukanlah manajer pertama yang mencoba menjungkir balikan United, namun ia termasuk di antara yang paling negatif dalam sejarah klub sejak era Sir Alex Ferguson. Namun ini bukan tentang skema taktis, melainkan kata-kata dan nada bicaranya di depan media. Dalam konferensi pers pertamanya November lalu, ia tampak percaya diri terhadap para pemainnya dan penuh optimisme. Namun tak lama kemudian semua kepositifan itu menguap. Pada bulan Januari setelah kekalahan dari Brighton, ia menggambarkan timnya sebagai tim terburuk dalam sejarah Manchester United dan terus mengkritik para pemainnya tanpa henti. Meskipun konferensi persnya memikat dan membawa keberanian, kata-katanya justru tidak memotivasi tim. Sebaliknya kata-katanya semakin mengikis kepercayaan akan proyeknya. Ia berbicara tentang beban sejarah klub yang membebani para pemain, tetapi komentar pedasnya malah memperburuk keadaan. Setelah tersingkir memalukan di tangan Grimsby, ia mengatakan para pemain mengungkapkan pendapat mereka secara terbuka seolah-olah mengisyaratkan kepergiannya, dengan menekankan bahwa perubahan diperlukan dan 22 pemain tidak dapat diganti. Ia bahkan mengakui bahwa ia mempertimbangkan untuk mundur, tetapi kemudian menegaskan kembali pekan lalu bahwa ia tidak akan mengundurkan diri karena alasan ini. Jika klub ingin memulihkan suasana positif di Old Trafford, mungkin perlu dipertimbangkan untuk memaksanya keluar. Namun pada kenyataannya, dilema Amorim di internal tim tampaknya lebih dari sekedar hasil buruk atau pilihan taktik yang dipertanyakan. Kekeras kepalaannya, keteguhannya pada pendekatannya, dan ketidakpeduliannya terhadap para pemain mudanya telah membuat tim kehilangan momentum dan visi yang jelas. Dengan situasi yang terus berlanjut seperti ini, sekarang pertanyaannya adalah, akankah klub terus bersabar dengan keputusan ini atau sudahkah waktunya untuk mengambil keputusan yang menentukan sebelum United kehilangan lebih banyak poin dan terjerumus ke dalam krisis yang lebih dalam? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Itulah 6 alasan mengapa United harus memecat Amorim sekarang juga. Terima kasih telah menonton hingga detik ini dan tunggu opini menarik lainnya di video selanjutnya.